Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Hawari. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Ingin sedikit memberitahu kepada teman-teman semua bagaimana itu tentang pengembangan real estate. Yang pertama-tama itu pengembangan real estate adalah pengembangan atau sebuah usaha pengembang yang eh, berkecimpung di bidang properti, contohnya seperti perumahan, apartemen, hunian, seperti itu. Nah, secara umum ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pembisnis tersebut. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu mencari keuntungan atau profit. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang keempat itu tanggung jawab sosial. Pengembangan dalam real estate pada dasarnya adalah bentuk perkembangan dari yang tidak ada menjadi ada. Menurut Miles, pengembangan real estate adalah sebuah ide yang berakhir pada semen, bata, merupakan sebuah pengembangan dari sebuah lahan yang kosong hingga menjadi sebuah properti yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, unsur pengembangan real estate. Setiap pengembangan real estate akan terdiri dari unsur. Yang pertama itu adalah tanah, 2 tenaga kerja, 3 itu pemilik modal, 4 itu pengelola, 5 itu pengusaha. Yang pertama itu ada tanah. Tanah itu sebagai aset utama, sebagai syarat untuk tempat bangunan yang akan dikembangkan oleh pengembang tersebut. Yang kedua itu tenaga kerja sebagai aset penggerak pengembang real estate tersebut. Nomor 3 itu modal, pemilik modal merupakan pihak yang akan mendanai proses pengembangan tersebut. Yang keempat, pengelola merupakan pihak yang melakukan pengelolaan real estate yang sudah dibangun. Yang kelima itu ada pengusaha. Ini merupakan pihak yang melakukan usaha atau pengembangan bisnis di real estate. Nah, tahap-tahap pengembangan real estate itu ada 8. Yang pertama itu adalah sebuah lahirnya sebuah ide, gagasan. Itu merupakan awal proses dari pengembangan real estate. Baik itu ide murni yang datang dari diri sendiri maupun ide yang diadaptasi dari real estate yang sudah ada. Yang kedua itu melihat atau mengcopy atau penyempurnaan ide awal merupakan langkah yang dilanjutkan dari proses pengembangan real estate tersebut. Yang ketiga itu ada setelah idenya lahir, kemudian disempurnakan, maka hal yang selanjutnya dikerjakan adalah melihat kelayakannya. Apakah ide itu sudah bisa dikembangkan lebih lanjut atau tidak dapat dikembangkan. Yang keempat ada kontrak dan negosiasi. Negosiasi itu merupakan langkah perkontrak sebelum kontrak diputus, baik dari segi jenis pekerjaan atau regulasi lainnya. Yang kelima itu ada formal komitmen atau perjanjian kontrak. Biasanya ini dilakukan apabila negosiasi kontrak sudah berhasil dilakukan dengan baik. Yang keenam ada konstruksi atau mulainya pembangunan.
Konstruksi ini dikerjakan setelah perjanjiannya resmi dibuat secara sah atau legal. Yang ketujuh itu penyelesaian konstruksi ditandai dengan pembukaan atau peresmian bangunan yang telah dibangun. Yang ketujuh ada lanjutannya, yaitu penyelesaian konstruksi ditandatangani dengan pembukaan atau peresmian bangunan yang telah dibangun oleh pengembang. Yang keenam itu aset property management. Ketika proses konstruksi telah selesai dan telah diresmikan, maka proses pengembangan ditunjukkan oleh kegiatan pengelola. Adapun proses pengembangan real estate sama dengan bangunan-bangunan aset arsitektural secara umum terdiri dari tahap-tahap berikut. Yang pertama itu ada ide gagasan atau keinginan membangun. Yang kedua itu skematik. Yang ketiga pra-perancangan. Yang keempat pengembangan rancangan. Yang kelima itu detail rancangan. Yang keenam itu tender atau lelang. Yang ketujuh pelaksanaan pembangunan. Yang delapan itu operasional. Pengembangan real estate juga memiliki karakter. Beberapa pengembang yang sudah terbiasa melakukan pengembangan real estate sudah pasti mempunyai bentuk karakter. Karakter tersebut bisa terbentuk dalam berupa fisik terhadap produk pengembangan dan juga terhadap non-fisiknya, yaitu proses pengembangan. Nah, yang dimaksud karakter fisik produk adalah tipikal bentuk produk atau apapun karakter fisik dari real estate yang dikembangkannya. Tidak meliputi dari yang pertama itu adalah developer, ada arsitek, ada finance, struktur, tidak terkecuali marketing, manajemen, dan legal. Dalam sebuah pengembangan real estate, pihak pengembang membutuhkan partisipasi peran serta pihak lainnya, yaitu perencanaan. Dalam perencanaan itu membutuhkan arsitek sebagai perancangan produk properti yang akan dibangun. Yang kedua itu pembiayaan, membutuhkan tim keuangan sebagai perencana di bidang keuangan. Yang ketiga itu membangun, membutuhkan tim konstruksi. Yang keempat itu menjual, berarti membutuhkan tim marketing. Yang kelima itu membutuhkan tim manajemen untuk mengelola, mengoperasikan produk properti. Yang keenam itu tim legal, tim yang mengurus hukum-hukum. Nah, sekian dari saya. Menurut saya, kenapa arsitek itu perlu tahu atau harus tahu bagaimana tahap-tahap pengembangan arsitek agar arsitek tersebut tidak kebingungan atau ada sedikit sesuatu yang arsitek itu tahu sebelum merancang real estate tersebut. Contohnya mengetahui apa sih konsep yang diinginkan oleh developer tersebut, apa sih yang diinginkan, apa sih yang ada di pasaran di area yang akan dibangun oleh
properti tersebut. Ya, sekian saja dari saya, Novelawari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.